Kalau harus diberi pilihan, Megawati akan menyelamatkan yang mana? PDIP atau Ganjar Pranowo? Yuk kita akan lihat. Mas Ganjar ini kan cuma 16, sekian. Sehingga kalau ternyata ini curang, berarti kan harusnya Kamu percaya suara saya segitu? tapi inilah politik dengan pragmatismenya yang saya tahu ini belum sempurna, betul banyak kecurangan, tapi boleh saya katakan bahwa mungkin saja ini adalah kecurangan yang diperlukan. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ikuti konten ini sampai selesai karena kalian pasti akan kaget melihat kesimpulan dari apa yang akan saya bacakan. Saya merasakan ini karena kebimbangan itu yang terjadi dan itulah penyebab mengapa pengajuan hak angket ini terjadi seperti poco-poco, maju mundur dan nggak ketahuan akan dilakukan atau malah akan dibatalkan saja. Kartu pertama adalah kartu The Queen of Pentacles. Banyak hal yang harus dijaga oleh seorang Megawati Soekarno Putri. Tapi yang pertama yang harus diketahui, hak angket di sini, ini memang dikatakan tidak untuk memakzulkan Pak Jokowi. Tapi disitulah letak keanehan yang sebenarnya. Mengapa beliau dari awal menunjukkan hal tersebut tadi? Apakah karena beliau masih di dalam kabinet? Kecurangan pemilu yang akan dipertanyakan di dalam hak angket ini tadi, ini ternyata ada dua hal. Dan ini yang harus diingat oleh siapapun yang mempertanyakan mengapa PDIP masih terkesan maju dan mundur. Karena pemilu sendiri terdiri dari pemilihan presiden dan wakilnya, serta pilihan anggota legislatif yang akan duduk di Senayan nanti. Itu artinya mempertanyakan pemilu dan kecurangannya. Artinya mempertanyakan juga hasil 17%-an yang diperoleh oleh PDI Perjuangan dalam Pileg yang kemarin terjadi dan masih dilakukan penghitungan secara manual hingga hari ini. Suara 17%, bukan yang Pileg ya, dari Ganjar Pranowo, ini sulit untuk diselamatkan. Sehingga kalau harus memilih, sepertinya Bu Mega ini ada kemungkinan besar menyelamatkan yang bisa diselamatkan. Mas Ganjar ini kan cuma 16, sekian. Sehingga kalau ternyata ini curang, berarti kan harusnya Kamu percaya suara saya segitu? mungkin di pikirannya suaranya ini sekitar 25%. Yang artinya ada perbedaan atau diskrepansi sekitar 7 hingga 8%. Yang mana itu udah berapa juta dulu. Maka membuktikan kecurangan sebanyak jumlah yang diklaim ini tadi, ini bukan perkara yang mudah. Dan saya melihat ini lebih tidak mungkin dibandingkan mengajukan hak angket untuk mempertanyakan pemilu yang dianggap mengandung kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Sedangkan hasil sementara PDIP ini memimpin di real count dengan ternyata di sini per 6 Maret itu 16,39%. Ini real count-nya. Maka ini sesuai dengan quick count yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei. Di mana lembaga survei ini memberikan angka 16,78%, 16,79%, 15,85%. Ini Carta Politika, sobatnya Mas Ganjar ini, Mas Toto. Dan 16,64% dan 17,12%. Maka kita bilang bahwa ini hasilnya cocok. Akan sulit kalau dibilang kecurangan. Maka menyelidiki kemenangan Pilpres ini artinya harus menyelidiki juga kemenangan dari PDIP di dalam Pileg yang akan membahayakan jika ternyata nanti dilakukan sebuah dianulir angkanya malah rendah, alih-alih malah tinggi. Maka nggak menang Pilpres, Pilegnya bisa jadi juga di tempat yang kedua, maka kedudukan ketua DPR pasti akan hilang. Maka seperti yang dilakukan di sini adalah skenario good cop and bad cop. Sambil mereka ini belum menentukan harus mendukung atau menolak hak angket ini tadi. Bu Mega dan Mbak Puan sebagai good cop-nya yang terkesan bijaksana dan nggak ingin secara langsung hak angket ini dilakukan. Nah, Mas Hasto, Adian Apitupulu, Ganjar Pranowo ini seperti striker yang terus menyerang dan ingin menggolkan hak angket ini tadi segera dilakukan. Sedangkan partai-partai yang lain tentu saja nggak akan sebodoh itu langsung menginisiasi, walaupun hanya dibutuhkan 25 orang saja, tapi menunggu PDIP yang merupakan partai dengan kursi terbanyak mendorong hak angket ini dilakukan. Karena jika tidak ada, ini hanya akan jadi omon-omon belaka saja. Dan PDIP pun jelas nggak akan langsung mau untuk mengatakan menolak hak angket. Karena menolak hak angket otomatis seperti mengakui kemenangan Prabowo dan Gibran dan tidak ikut untuk mengakui adanya kecurangan. Yang mana sebenarnya kecurangan itu pasti terjadi di setiap pemilu. Tapi kecurangan ini pasti dilakukan dan diduga oleh semua pendukung paslon. Tidak hanya 02 saja seperti yang dituduhkan hanya karena 02 di sini jadi pemenang. Maka ini semua akan tergantung hingga nanti diumumkan secara resmi oleh KPU siapa yang akan memenangi pemilu 2024 kemarin ini. Jika ditanya sekali lagi, Bu Mega harus pilih siapa? Tentu saja kediamannya ini tadi
sebenarnya langsung bisa diterjemahkan sebagai ya memilih PDIP dibandingkan harus menyelamatkan posisi Mas Ganjar yang ya dianggap sebagai pihak yang kalah sehingga harus dibuktikan adanya kecurangan, ya menang pun sebenarnya tidak akan mungkin terjadi. Maka dalam hatinya pasti lebih ingin agar hak angket ini tidak terjadi. Tapi tidak boleh ketahuan kalau PDIP di sini itu menginginkan hal tersebut tadi, mengerti ya? Nah, mengapa kok hal itu harus direkayasa sedemikian hingga? Kalau saya lihat ini karena mereka masih perlu untuk merawat para pendukung mereka yang masih sakit hati, dan tentu saja sakit hatinya ini bisa menjadi sebuah bahan bakar politik yang baru karena PDIP belum menentukan sikapnya menjadi oposisi atau akan masuk dalam pemerintahan dalam 2024 nanti. Meskipun masuknya ini pasti akan sulit karena harus antri di belakang para penghuni koalisi yang lebih dahulu pesen kafling di sana tadi. Maka dengan beberapa kompensasi saya pikir PDIP pasti atau Bu Mega pasti akan lebih pilih untuk mengorbankan Mas Ganjar. Beliau dulu pernah kalah dalam pemilu. Sehingga kalau dirinya saja harus terkorbankan, maka orang lain ya seharusnya ini adalah sebuah collateral damage yang ya nggak bisa dihindari untuk terjadi. Maka PDIP yang galau di tingkat elit dan pejabat, ini sebenarnya adalah sesuatu yang pencitraan yang harus dilakukan. Karena melihat bahwa di akar rumput, orang-orang ini yang memilih PDIP, mereka itu milih Prabowo sebagai presidennya. Saya tetap percaya kalau kecurangan ini nggak terjadi ya, karena Pak Prabowo sudah 2 kali mencalonkan diri, maka tentu saja kans untuk menangnya jauh lebih tinggi dibandingkan 2 calon yang lain yang masih hijau dan baru pertama kali mengikuti kontestasi tingkat nasional seperti sekarang ini. Maka ini sekali lagi, semua drama-drama politik adalah sebuah upaya untuk merawat para pendukungnya agar nggak terus loh kemarin lawan-lawanan, kenapa sekarang langsung berkawan seperti itu mungkin. Maka saya pikir Mas Ganjar di sini harus mencoba untuk mencari cara lagi untuk menerima ini semua karena saya tahu ini adalah sesuatu yang menyakitkan. Bagaimana tidak, setengah tahun yang lalu beliau masih menduduki peringkat tertinggi dalam banyak survei yang mencalonkan dirinya menjadi calon presiden di 2024 ini. Tapi sontak langsung berubah di bulan Oktober sejak Gibran dicalonkan menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Maka ini sesuatu yang sangat-sangat pasti hampir terus nggak jadi. Mungkin lebih menyakitkan dibandingkan Pak Mahfud dulu. Pak Mahfud juga pasti lebih sakit karena 2 kali nggak berhasil. Tapi inilah politik dengan pragmatismenya yang saya tahu ini belum sempurna. Betul banyak kecurangan. Tapi boleh saya katakan bahwa mungkin saja ini adalah kecurangan yang diperlukan. Mengapa seperti itu? Izinkan saya membahas lagi di dalam konten yang lain. Bagaimana perasaan Mas Ganjar dan bagaimana kecurangan yang diperlukan itu memang harus ada dan terjadi untuk menghalangi sesuatu yang besar yang kemarin hampir mengancam Republik Indonesia. Terima kasih untuk kalian semua yang mengikuti hingga akhir konten ini. Jika kalian tahan sampai di sini artinya kalian harus subscribe channel saya. Salam untuk keluarga kalian dan sampai jumpa di konten yang berikutnya.